Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa dalam Sabda Siap Saji, Kamis 19 November 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau sudah memberi kepada kami yang terbaik. Apa yang manusia inginkan, Engkau berikan kepada kami. Berupa hidup. Tetapi kami sering melupakan Engkau, membuat Engkau kesal, karena kami tidak tahu berterima kasih. Tapi Engkau tetap memberi kepada kami kasih-Mu melalui Yesus Kristus. Pada hari ini, kami diingatkan akan kepedihan hati Yesus yang menangis di Yerusalem. Semoga dengan air mata Yesus ini, kami boleh bertobat dan mengubah hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi putra-putrimu yang setia, tentu dengan segala kekurangan. Maka berkatilah kami Tuhan, demi Kristus Putra-Mu pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku, pernah pergi ke tembok ratapan? Tembok ratapan merupakan sejarah. Apa yang dikatakan Yesus tahun 30-an? Yesus menangis di Yerusalem. Kenapa? Karena perilaku kita yang tidak beres. Perilaku orang-orang Yahudi yang menentang Yesus. Pada Yesus memberikan pengajaran tentang cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Yesus telah membuat 10 perintah Allah menjadi lebih praktis. 3 untuk Allah, 3 untuk kemanusiaan. Namun semuanya tidak didengarkan. Maka lalu terjadilah dalam sejarah tahun 70 bait Allah itu dihancurkan. Juga kemudian beberapa abad kemudian sama. Sampai akhirnya sekarang hanyalah tembok ratapan. Di mana pada hari Sabat orang-orang Yahudi berdoa di depan tembok itu meratapi apa yang telah terjadi. Bait Allah yang begitu besar yang dipakai untuk memuliakan Allah telah disalahgunakan menjadi pasar untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Maka kalau kita melihat tembok ratapan, kita pun juga perlu merefleksi diri sebagai gereja, sebagai instansi yang kelihatan, di mana banyak harta, inventaris, banyak bangunan-bangunan. Jadi secara material, secara manajemen keuangan, wow. Tapi bagaimana mengelola? Apakah kita dengan kejujuran hati kita? Apakah kita betul melayani Tuhan atau hanya melayani diri sendiri, melayani keluarga-keluarga sendiri? Orang-orang dekat, nepotis, KKN. Kalau hal ini terjadi, maka tidak heran kalau suatu hari
akan mengalami juga seperti bait Allah yang porak-poranda, tinggal tembok ratapan. Karena Yesus menangisi semua yang kita lakukan. Apakah gereja menjadi mubazir? Itulah yang perlu kita refleksikan pada hari ini. Di mana Yesus menangis. Dan Yesus menangis itu bukan gampang. Ada suatu prinsip yang betul menyentuh hatinya dan membuat dirinya kecewa. Melalui pengalaman tembok ratapan di mana bait Allah hancur, maka kita juga harus melihat bait Allah yang adalah tubuh kita sendiri. Diri kita sendiri yang dikuduskan melalui sekalian permandian. Pertanyaannya adalah apakah kita betul menggunakan hidup kita dengan baik, setia kepada Yesus, atau setia kepada hal-hal lain. Kita hanya bergaya saja. Kita mimikri. Kita ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tetapi cinta kepada sesama hanya di bibir saja. Terutama pada masa COVID ini. Siapa yang berani melayani orang-orang yang betul lapar dan haus? Apakah gereja? Apakah kita sebagai anggota gereja? Maka perlu kita merefleksikan diri semuanya itu agar Yesus tidak menangis lagi. Tapi bangga kepada kita yang telah dipilihnya menjadi putra-putrinya. Bagaimana caranya? Jujur, terbuka, bekerja keras, belas kasih, dan punya komitmen. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Bapa penuh kasih, berkatilah usaha-usaha kami, agar kami tidak merusak gereja. Dan Engkau akan menangis. Ajarlah kami untuk tidak hanya bangga di KTP. Bangga sebagai orang-orang yang berjubah. Tetapi tidak melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami sebagaimana doa Santo Fransiskus. Biarlah kami boleh menjadi alat damai Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Putra di antara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi. Tuhan adalah gembala